Ilmu ini disimpan dalam dada Rasulullah. Ada sahabat yang dikasih tahu, ada yang tidak. Maka Nabi itu bisa ngerti Pak dengan izin Allah. Ada orang nih jihad, kayaknya paling kuat, kayaknya paling banyak bunuh musuh. Tapi Nabi mengatakan finnar, finnar, masuk neraka, masuk neraka. Kenapa? Nabi tahu namanya sudah ada di neraka, nggak dihapus dari neraka. Ternyata benar, orang ini beramal cuma dengan fisiknya, ruhnya tidak beramal. Ruhnya gak beramal Pak. Jadi ketika disebut siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Diri yang fisik, yang mengenal diri fisiknya, dia baru mengenal perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan Allah. Ajaib enggak kelahiran manusia? Penciptaan manusia ajaib enggak? Ajaib Pak. Kok bisa-bisanya ada makhluk hidup di perut seorang perempuan? Itu ajaib itu. Saya mau tanya nih yang udah nikah, yang punya anak, itu antum yang menciptakan anak? Atau cuma sebab doang? Ya, bikin doang ya. Tapi kita enggak yang gedein, yang mengembangkan biar kasih tulang, enggak. Ya, coba tanya sama yang udah pernah hamil, ibu-ibu yang udah hamil tanya, ajaib itu. Maka mengenal diri yang fisik mengantarkan kepada ma'rifatullah level 1. Apa itu? Ma'rifatul af'al, ma'rifatu af'alillah, mengetahui perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dibahas dalam surah Al-Mu'minun itu. Ya, ayat 11 ya. Begitu juga di surat Ar-Rum ya, sebelum ayat tentang pernikahan itu kan tentang penciptaan kita semua. Dari enggak ada jadi ada, dari tanah kok bisa jadi hidup, kok tiba-tiba bisa melawan kepada Allah. Itu dia. Namanya ma'rifatu fi'lillah. Jadi kalau ada ahli biologi, ahli ilmu-ilmu eksak tidak mengenal Allah lewat ini, lewat dia, berarti dia tersesat, nggak mengenal Allah. Itu satu. Diri yang fisik. Nah, kita punya diri yang disebut dengan nafs tadi. Jadi nafs itu sendiri artinya ada nafs fisik, ada nafs jiwa. Orang kita nyebutnya sukma, perasaan, nah itu masuk di situ. Yang bilang saya emosi, nah itu dia. Saya jatuh cinta, ada itu. Seneng, sedih, itu masuk ke si nafs ini. Yang nafsunya besar, yang nafsunya kecil, penakut, pemberani, itu si nafs. Nah, punya nggak nih? Punya ya? Punya kita. Inilah yang dikatakan di Quran, wa man nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang mampu menahan, mengendalikan nafs jiwanya, maka dia dapat surga. Nah, ini ma'rifat apa nih? Ini masih sama, ma'rifatu fi'lillah, perbuatan Allah, cuma perbuatannya yang tidak tampak secara fisik. Jadi perbuatan Allah ini kan ada yang tampak secara fisik, ada yang tidak tampak. Ini masih sama. Ilmu untuk memahami ini disebutlah ilmu tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu baru cabang dikit dari tasawuf. Karena orang alergi dengan ilmu tasawuf, nggak mau mereka nyebut istilah tasawuf. Takut ditinggal jamaah. Kalau ustadz udah takut sama jamaahnya, terus jamaah takut sama siapa dong? Ya. Kalau si ustadz udah bergantung kolbunya kepada jamaah, lalu jamaah bergantung kolbunya sama siapa? Jadi kalau ada di antara antum yang ustadz, dai, jangan dai ngikutin murid, jangan guru ngikutin selera murid, murid yang ngikutin guru. Gitu seharusnya.
Kalau enggak, itulah yang Nabi lakukan. Nabi enggak diikuti oleh ahlu Mekah, maka beliau berhijrah. Hijrah beliau menjaga idealisme seorang guru. Nah, ini perlu, Pak. Itu diperlukan ma'rifat yang ketiga, mengenal diri yang qalbiyah, diri kolbu. Yang mengenal diri kolbu, nah, kolbu kita, nah, di kolbu ini kalau nafsnya rusak, dia ngefek ke kolbu. Nafsnya nih punya karakter bengis, kolbunya hitam. Nafsnya suka bangkang, kolbunya hitam, meradang dia, Pak. Kalau kita meradang mulut, Saryawan bisa menikmati makanan nggak? Nggak bisa. Makanannya kolbu adalah zikrullah, baca Quran, sholawat. Kalau sudah meradang itu kolbu, dibawa sholat nggak enak. Dibaca Quran pun kita mikir, enaknya apa ya baca Quran? Kalau kolbunya lagi rusak, rasain aja Pak sendiri. Zikir, katanya zikir menenangkan jiwa, kok nggak tenang-tenang? Malah tambah bingung, malah tambah syak. Zikir itu bening, bener gak? Zikir bening, Pak. Kolbu itu wadahnya zikir, sehingga nanti dia bisa menyantap. Wadahnya lagi kotor, bersihin dulu, diobati dulu, baru dia bisa menikmati. Masalahnya sudah bertahun-tahun nih kolbunya berkarat, bener gak? Nah, bersihinnya pakai apa, Pak? Itu yang disebut taubat nasuha. Taubat nasuha itu beda dengan, misalnya nih gelas habis dipakai, airnya air putih, cukup dikasih keran bersih, air keran, nggak usah digosok. Tapi kalau ini pakai minyak, ada minyak lengket di situ, harus digosok nggak? Ini yang disebut taubat nasuha. Jadi taubat nasuha itu menggosok kolbu kita supaya bersih dengan pengakuan dosa kepada Allah. Nah, di dalam ajaran Islam nggak ada pengakuan dosa ke ustadz, nggak ada, ke pendeta nggak ada, Pak, ke guru nggak ada, ngaku kepada Allah. Semua kita kan punya dosa nih, bener Pak? Ada yang nggak punya dosa? Saya cium tangannya, Pak. Makanya kita dianjurkan cium tangan anak kecil. Makanya Bapak nggak boleh marahin anak kecil atau ngusir anak kecil dari masjid. Terganggulah. Kenapa? Nabi lagi khutbah Jumat, Hasan Husain datang, turun, diambil, digendong. Lagi sholat, naik ke punggung Nabi, ikut sholat. Keberisikan iya, tapi sekali kita usir dia, nanti anak tuh mikir masjid itu tempat orang-orang galak ya, gitu. Benci nanti dia ke masjid, Pak. Nah, yang benar diatur. Orang tuanya juga harus perhatian. Nah, Bapak Saudara makan Allah, jika kita sudah sampai mengenal diri si kolbu itu cuma mau satu, asma Allah. Asma Allah ada di Quran, ya, ada di sholawat, ada di zikir. Intinya zikirlah. Semakin banyak kita mengenal nama Allah, semakin banyak makrifat di dalam kolbu. Maka di sini wajib ada kajian Asmaul Husna, Pak. Udah ada belum? Harus ada, Pak, di sini. Ntar mati bawa apa? Mati bawa apa ntar? Bawa asma Allah. Jangan bawa nama-nama bapak kita, nggak kepake. Bapak gue kiai, nggak kepake, Pak. Saya Ustadz Haji, yang kan nggak dipakai. Habib pun nggak laku, Pak, dikubur. Bapak ini keturunan Rasulullah, nggak laku dikubur kalau nggak bawa ma'rifat. Malah diragukan, masa keturunan Rasulullah begini, kata malaikat ya. Kalau nanti Rasulullah bawa syafaat mungkin, tapi kan
malaikat mungkar nakir ini seperti orang yang jaga depan kantor, Pak. Dia nggak mau tahu, yang lewat dia periksa, bener gak? Bapak saudara makan Allah, ma'rifat qalbu itu hanya dengan mengenal nama dan sifat Allah. Jadi coba deh di sini dibuat nanti kajian Asmaul Husna yang mateng, bukan yang separuh-separuh, enggak, jangan, yang mateng kajiannya. Gurunya ahli zikir, bersanad zikirnya kepada Rasulullah. Insya Allah Pak enak ngajinya, kan banyak nih. Carilah ya, semoga ketemu nanti. Asma sifat. Ma'rifatus sifat itu masih bagian dari kolbu, paling dalam. Dia udah masuk ke dalam sirnya kolbu. Kan kolbu ini dia ada bagian-bagiannya, Pak. Kolbu itu disebut ada fuad, ada yang disebut dengan lub. Inti dari kolbu disebut lub. Rahasia yang ada di dalam inti kolbu itu disebut dengan sir. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Allah ya'lamu sirra wal akhfa. Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, bahkan yang akhfa, yang samar. Itu ketahuan oleh Allah SWT. Di mana kesimpannya itu? Itu di dalam kolbu paling dalam. Kita ini semua dulu kan pernah ketemu Allah. Memori itu kesimpan di situ, Pak. Ada yang ingat gak?